Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Muhammad Anur Hidup. Di sini kita akan membahas mengenai IoT. IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Di sini terdapat unsur-unsur pembentuk IoT. Pertama, kecerdasan buatan atau AI. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan skala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang berdasarkan pada AI. Yang kedua, konektivitas dalam IoT. Ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal, bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. Ada sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang terdiri dari jaringan standar dan beroperasi dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem api yang sanggup diintegrasikan ke dunia keseharian kita. Yang keempat, keterlibatan aktif adjustment yang seperti telepon teknologi umumnya tugas pasif. IoT ini menghadirkan paradigma yang baru bagi peran aktif untuk mempercepat layanan. Yang kelima, perangkat baru berukuran kecil. Yang para pakar teknologi memang jadi mungkin semakin murah dan lebih kuat di pasar masa. Di sini ada macam-macam pemanfaatan IoT seperti sektor. Yang pertama, kesehatan. Seperti contoh penanganan kesehatan menggunakan jaringan sensor kabel atau JSR berukuran kecil tapi kuat yang terhubung lalu teknologi IoT memungkinkan untuk memantau pasien secara jarak jauh. Yang kedua, bisnis. Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet semakin masif membuat e-commerce semakin didukung oleh pengguna internet sehingga membuka peluang untuk teknologi lain masuk. Yang ketiga, pertanian. Beberapa pengaplikasian IoT sektor pertanian di antaranya mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembaban, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Yang keempat, pendidikan. Beberapa perusahaan profesional sudah mulai menerapkan IoT yakni dengan menggunakan radio frequency identification atau RFID berupa stiker yang bisa ditempel di setiap buku. Beberapa perangkat pendukung yang digunakan pada IoT. Yang pertama ada MCU USB826 merupakan sebuah modul microcontroller yang dilengkapi dengan dual Wi-Fi sehingga dapat digunakan secara standalone untuk menjalankan tugas pengiriman data ke jaringan internet. Yang kedua, relay adalah suatu peranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan jumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Yang ketiga, ada sensor adalah perangkat yang menghasilkan sinyal keluaran untuk tujuan merasakan tekanan fisik. Dalam definisi yang paling luas, sensor adalah perangkat modul, mesin, atau sistem yang deteksi kejadian atau perubahan di lingkungannya dan mengirimkan informasi ke perangkat elektronik lainnya mengikuti ke prosesor komputer. Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik dibuat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik atau sebuah yang sudah digunakan. Argumen ini memiliki beberapa komponen penting dalam yang bikin microcontroller dan konektor. Kesimpulan, IoT memudahkan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Penggunaan peralatan elektronik untuk mengendalikan dan jaringan komputer berkaitan dengan integrasi manusia dapat menciptakan inovasi IoT yang membantu pekerjaan manusia. Secara tidak langsung, konsep IoT juga banyak menjadi satu bisnis di Indonesia. Mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi IoT yang membuat pekerjaan